Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Nah, kurang kompak ya. Kalau ibu bilang selamat pagi anak-anak ibu, jawabnya pagi-pagi ceria. Oke? Oke. Oke pula. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi-pagi ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, karena anak-anak ibu semuanya keadaannya dengan baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Sudah siap? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, selanjutnya ibu akan mencatat kehadiran anak-anak ibu semuanya ya. Tolong didengarkan baik-baik. Ibu panggil namanya satu-satu. Reni Trinasari, Putri Fazila Rahmi, Putri Askia, Najima Dwi Arza. Oke, anak-anak ibu hadir semuanya ya, nggak ada yang sakit atau yang pernah hadir. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kepada anak-anak ibu semuanya dapat berdiri untuk bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Dari Sabang sampai Merauke beredar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sampai Merauke beredar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, kepada anak-anak ibu semuanya, silahkan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama kita masuk ke bab 1, yaitu tentang aku anak Indonesia, di mana di dalamnya itu ada pelajaran aku, keluargaku, dan juga temanku. Nah, di sini ibu mau bertanya sama anak-anak ibu semuanya, di dalam keluarganya apakah ada dari salah satu anggota keluarga yang berbeda, atau itu agamanya ataupun suku budayanya? Mana ada yang berbeda? Sama semua. Nggak ada yang agamanya yang berbeda. Enggak, Bu. Langsung mana? Oke, kami belajar. Oke, di sini ibu ingin menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu
sini setiap anak itu pasti memiliki keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki identitas yang berbeda-beda. Identitas diri misalnya ada nama, jenis kelamin, agama, bahasa, asal, suku, budaya, dan lain-lainnya. Nah, mengenal identitas dapat melatih untuk saling menyayangi dan menghargai meskipun ayah dan ibu berasal dari suku bangsa yang berbeda. Kami selaku keluarga sangat bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Kata gambar yang tertera di PPT akan juga. Kemudian di sini ada aktivitas. Ayo lakukan, ayo berkenalan, perhatikan cara gurumu berkenalan. Dari nama ibu. Oke, di sini ibu akan mencontohkan pertama itu pada diri ibu sendiri. Contohnya nama ibu Resti Moristia, berasal dari Aceh Singkil, kecamatan Aceh Singkil. Kemudian ibu ingin ada salah satu dari anak ibu yang berani maju tampil ke depan untuk mempresentasikan identitas dirinya kepada teman-temannya. Siapa yang berani maju ke depan? Oke, Najma, silahkan ke depan untuk mempresentasikan identitas. Nama saya Najma Dwi Arda, asalnya dari Kampung Jua, Bu. Gimana? Kampung Jua. Kampung Juang. Oke, bagus ya. Kemudian di sini aktivitas yang kedua yaitu bercakap dengan teman sebangku. Siapa yang berani tampil ke depan melakukan percakapan dengan temannya di samping-samping sebelah kanan sebelah kirinya? Ya, Nuzila Astia sama Reni Trisari, silakan. Misalnya kalian saling mengobrol, saling tanya nama, asal, agama, budaya. Ayo mulai. Halo Reni. Halo Zila. Reni orang mana? Aku orang Jawa. Kamu orang mana? Aku orang Solo. Reni kalau di Jawa biasanya suka makan apa? Suka makan cuk. Kalau aku di Solo biasanya yang enak tuh kerupuk kulit sapi. Kamu kapan pulang kampung? Rencananya aku besok pulang kampung ke rumah nenek. Oh ya bisa. Iya boleh main. Oke, tepuk tangan buat kamu. Kan anak-anak itu semuanya sudah melihat dari mana asal Reni dan juga asal Zila. Ibu mau tanya siapa yang masih ingat asal Zila dari mana? Dari Solo, Bu. Betul. Kalau Reni? Dari mana Reni? Dari mana Reni? Aku dari Jawa. Ya, Reni berasal dari Jawa. Tadi makanan kesukaannya atau makanan dari Jawanya itu ada pecel. Pecel apa tuh? Pecel, Bu. Pecel. Intinya Reni makan pecel, sedangkan Zila tadi ada kerupuk kulit. Nah, kemudian di sini ada aktivitas aku, teman dan keluarga, yaitu tentang membaca. Ayo membaca. Di sini, oh ya lupa. Nggak bisa besar lagi. Nah, di gambar paling atas itu ada peta Indonesia dengan keberagaman budaya yang tersebar di seluruh pulau di Nusantara. Nah, kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Kita dan orang lain harus hidup berdampingan, baik dengan teman di sekolah, dengan tetangga di rumah, maupun dengan lingkungan masyarakat. Nah, setiap peserta didik di kelas memiliki budaya masing-masing yang beraneka ragam. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kekayaan bangsa Indonesia. Para tokoh bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Hatta turut serta dalam mempersatukan beragam suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia itu memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa semboyan bahasa Indonesia? Bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, menurut
Melawi. Baru yang untuk Bali, NTB dan NTB. Di Bali itu ada suku Bali, di NTB ada suku Lombok, Sasak dan Sumbawa. Kemudian di NTT ada suku Rote, Manggarai dan Flores. Dan yang terakhir untuk Papua ada suku Asmat dan Amome Dani. Kemudian di sini ada percakapan lagi, yaitu tentang percakapan dengan teman sebelah. Misalnya siapa yang mau jadi teman yang bercakap? Najma, maju. Cepat. Di sini bisa nggak baca? Bisa nggak baca di situ? Bisa nggak? Najma yang cowoknya ya. Ya tapi Najma belum boleh jawab, bentar. Nah, Najma, kamu tinggal dengan siapa di rumah? Aku tinggal sama ayah, ibu, dan adik. Orang tuamu berasal dari daerah mana? Ayahku dari Toraja dan ibuku dari Bandung. Orang tuamu ternyata berasal dari daerah yang berbeda ya. Bagaimana kalian berkomunikasi? Di rumah kami menggunakan bahasa Toraja, Sunda, dan bahasa Indonesia. Wow, keren sekali. Jika bahasanya berbeda, apakah budayanya juga berbeda? Tentu, namun itu tidak menjadi masalah kami. Masalah kami tetap saling menghargai dan menghormati. Nah, betul sekali ya Najma. Dengan saling menghargai dan toleransi akan tercipta kerukunan dan persatuan di dalam keluarga kita masing-masing. Oke Najma, terima kasih. Persilakan duduk kembali. Materi selanjutnya yaitu tempat tinggalku bagian dari NKRI. Nah, tempat tinggalku bagian dari NKRI Kesatuan Republik Indonesia, yaitu terdiri dari Sabah sampai Merauke. Itu sangat luas ya wilayahnya. Wilayah ini menggambarkan adanya persatuan dan kesatuan. Wilayah Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang mempunyai identitas yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan letak wilayahnya sangat dipengaruhi pada keadaan alam suatu wilayah. Ada berapa pulau tadi? 17.000. Betul ya, 17.000. Nah, rumah kita adalah tempat tinggal kita berkumpul bersama keluarga. Lingkungan terdekat kita adalah tetangga. Untuk itu, kita juga harus hidup rukun dengan tetangga. Rumah kita adalah tempat tinggal kita berkumpul bersama keluarga. Lingkungan terdekat kita adalah tetangga. Untuk itu, kita juga harus hidup rukun dengan tetangga. Lah, itu siapa? Nah, jadi rumah kita adalah tempat tinggal kita berkumpul bersama keluarga. Yaitu di sebelah kita terdapat tetangga-tetangga kita, di mana lingkungan terdekat kita itu adalah di mana sini? Bacanya yang terakhir. Dari mana? Dari mana? Yang dari lingkungan terdekat kita adalah keluarga. Oh, dari rumah kita yang kemudian. Nah, jadi rumah kita adalah tempat tinggal kita berkumpul bersama keluarga. Sedangkan lingkungan terdekat kita adalah apa? Tetangga. Adalah tetangga. Nah, untuk itu kita juga harus hidup rukun dengan tetangga kita. Gabungan dari beberapa kepala keluarga dalam satu desa atau kelurahan akan membentuk rukun tetangga atau yang disingkat dengan RT. Beberapa rukun tetangga dalam suatu desa atau kelurahan akan berbentuk rukun warga ataupun yang disingkat dengan RW. Nah, RT merupakan sebutan untuk sekumpulan warga yang tinggalnya saling berdekatan. Dengan pengelompokan ini dapat memudahkan komunikasi dari kerukunan antar warga. RT
RT akan dipimpin oleh ketua RT, sedangkan RW merupakan sebutan dari kumpulan beberapa RT. Kemudian RW dipimpin oleh ketua RW. Kumpulan beberapa RW dalam wilayah menjadi sebuah desa atau kelurahan yang merupakan bagian dari NKRI. Apakah anak-anak ibu tahu mengenai lingkungan rumah anak-anak ibu di termasuk RT RW-nya? Tahu nggak siapa RT RW-nya? Enggak. Kenapa nggak dicari tahu? Nggak punya. Nggak punya RT? Bisa ya nggak punya RT? Adanya RT. Oh, langsung RW. Kemudian di sini juga ada membaca. Nanti silakan dibaca-baca lagi bahan ajar yang telah dikirim di rumah masing-masing. Kemudian terlebih dahulu sebelum LKPD berizin, kita melakukan listening untuk lebih semangat dalam mengerjakan LKPD-nya. Coba anak ibu semuanya berdiri terlebih dahulu. Di LKPD itu anak-anak bisa menggambar foto ataupun ada fotonya diupload di bingkai kartu identitas berisikan nama, alamat, agama, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Silakan anak-anak dikerjakan, waktunya 10 menit. Baik, Bu.
kuis. Di sini anak-anak ibu akan mengerjakan evaluasi di HP-nya masing-masing. Nah, silakan diakses melalui HP masing-masing ya. Ibu kasih waktu 10 menit.